Pada tahun ini SCY Indonesia merayakan 100 tahun kehadirannya. Dan di sini yang bisa kita pahami dari tema yang diambil yaitu dengan hati terbuka berjalan bersama gereja lokal. Nah, tema itu yang kami wujudkan dengan perayaan hari ini. Kita berjalan bersama antara pastor, bruder, frater yang ada di pinggiran Cina, Cilanda, dan Pamulang bersama umat yang mewakili. Termasuk juga berjalan bersama dengan teman-teman yang bekerja di Yayasan Leon ini. Salah satu wujud untuk tema yang dirayakan oleh SCY Indonesia tahun ini, dengan hati terbuka berjalan dalam melayani, berjalan bersama dengan gereja lokal. Nah, kita hari ini berjalan bersama untuk belajar dari hati Tuhan sendiri. Tadi diungkapkan cukup jelas bahwa hati Yesus itu pertama-tama mendidik kita untuk mampu mencintai, untuk mampu melayani, dan juga untuk mampu berafeksi dengan semua orang. Dan ini yang kita sadari, kita perhatikan selama hidupnya Yesus mengajarkan itu semua. Dan kita juga bisa melihat bagaimana afeksi kedekatan kita dengan Allah diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Pandangan yang umum, Allah itu jauh dan sulit dijangkau manusia. Namun berkat kehadiran Yesus ini, Dia mengajarkan kita Allah itu Bapa kita yang mempunyai afeksi cinta yang mendalam untuk kita. Karena itu saat Dia mengajarkan doa pada para murid, kita diajak untuk menyebut Bapa kami yang ada di surga. Allah tidak jauh dengan kita, Allah dekat dan mencintai kita. Kemudian Yesus juga selalu menumbuhkan cinta dalam pribadi kita. Kalau orang lain membenci kita, memusuhi kita, kita diajak berbuat baik dan mencintai mereka. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, justru membalas kejahatan dengan cinta kasih. Dengan demikian kita tidak ikut dalam arus kejahatan, sungguh kita mempunyai hati untuk mencintai, memperbarui relasi kita dengan sesama. Dan yang juga bisa kita pahami dari ajaran Yesus sendiri yang dirangkumkan, cintalah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, akal budi dan tenagamu, dan cintalah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di situ yang kita sadari bahwa sungguh Yesus mengajak kita supaya hati kita sungguh mempunyai kemampuan untuk mencintai seperti Dia mencintai. Dan doa-doa kita sering dengan seruan, jadikanlah hati kami seperti hatimu, untuk bisa mampu mencintai. Jadi bukan hanya sebagai ungkapan doa, tetapi kita juga ditunjukkan cara-cara kita bisa mengasihi sesama. Yang juga bisa kita perhatikan dari Yohanes 15. Kita diajak untuk saling mengasihi. Hendaklah kamu saling mengasihi. Ini suatu pesan yang sungguh diungkapkan oleh Yesus di dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari. Dan yang juga nampak doa Yesus dalam Yohanes 17 kepada Bapaknya, supaya Bapa memelihara kita dan supaya kita bersatu seperti Allah Bapa dan Yesus sendiri bersatu. Maka di sini kasih yang kita kembangkan itu juga akan memampukan kita untuk mencintai kita semua. Lalu yang juga kita bisa memahami dari Injil hari ini, Yesus mengungkapkan cintanya secara tuntas, terutama pada saat Dia wafat di salib. Para kawan Bapak Ibu dan Saudara kasih, tadi dalam Injil diungkapkan cukup jelas
mereka sudah dekat waktunya untuk perayaan Sabat. Sementara yang disalibkan itu belum wafat kecuali Yesus. Maka mereka memutus mematahkan kakinya, itu berarti juga memutus urat nadi supaya darahnya habis dan mati. Ini yang kita sadari. Namun ketika sampai pada pribadi Kristus, dia sudah wafat, dan serdadu ini juga tidak mau begitu saja melewatkan peristiwa ini. Maka mau dibuktikan, sungguhkah Yesus sudah wafat? Karena itu lambungnya ditikam dan mengeluarkan darah dan air. Dan di sini yang bisa kita pahami, kita perhatikan, sampai detik akhir hidupnya pun Yesus tetap berbuat kasih untuk kita. Bahkan dia dengan lambung yang terbuka ini memberikan sakramen-sakramen gereja, sumber hidup, sumber kesucian dalam pribadi kita. Ini sungguh luar biasa bagaimana Yesus mencintai kita, dan kita juga diajak untuk mampu mencintai Dia. Pater Jenderal pada hari raya Antikrus hari ini memberikan juga surat gembala kepada kita, seruannya yang cukup jelas. Kita diajak untuk memandang Dia yang telah ditikam ini. Memandang itu berarti mengarahkan, mengangkat mata pada subjek atau objek tertentu. Kalau kita memandang, pasti kita mengarahkan mata kita kepada objek tertentu. Nah, kita diajar untuk memandang hati kudus Yesus ini, memandang kasih Allah yang begitu agung. Namun juga dengan memandang kasih Allah itu, kita diajak untuk menyadari kerapuan kita. Maka dengan demikian kita juga mempunyai hati yang peka terhadap dosa. Pater Jenderal menyadarkan kita semua dan mengingatkan dalam konstitusi 4 itu bahwa Romo Timur sangat peka terhadap dosa yang menyebabkan kelemahan hidup menggereja, terutama kalau dilakukan oleh mereka yang telah membaktikan diri untuk Allah dan sesama. Dan dengan cara demikian, kita juga diajak untuk membangun hati kita penuh dengan rahmat Tuhan dan peka terhadap dosa, sehingga kita sendiri mempunyai hati yang mampu memperbarui hidup dan diri kita. Ini yang ditegaskan Pater Jenderal pada hari raya ini. Juga kita diajak untuk mengingat, melihat Kapitol Jenderal yang segera akan kita laksanakan bersama. Dan dalam kapitol itu ada pembaharuan. Dari sini kita diajak untuk memperbarui hati kita supaya semakin peka terhadap orang-orang yang kita layani, peka akan kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan dengan demikian kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu, dan kita akan mengadakan suatu pembaharuan. Para kawan dan saudara-saudari kasih, pembaharuan itu tidak harus hal yang baru, tapi merawat yang ada menjadi lebih baik, itulah yang juga bisa kita lakukan. Kita melihat aula ini baru direnovasi, namun kursi-kursinya itu bukan baru. Kursi-kursi yang lama yang Bapak Ibu tinggal itu, tapi dirawat oleh Bruder dan timnya, dicat kembali, dan ternyata masih bagus dan enak. Karena itu pembaruan tidak harus yang hal-hal yang baru yang harus didatangkan, tapi apa yang ada itu yang perlu kita rawat. Demikian juga hati kita tidak perlu operasi hati mengganti yang baru. Justru kita membangun hati kita untuk mampu mencintai Tuhan dan sesama. Seperti seruan Pater Jenderal hari ini, kita diajak untuk semakin peka terhadap Tuhan, peka akan kelakuan kita dan memperbaiki, juga peka akan kebutuhan-kebutuhan orang-orang sekitar kita, dan itu yang kita penuhi.
dengan cara demikian kita juga akan ada suatu pembaruan cara kita bekerja, cara kita berjalan bersama umat Allah, dan cara kita mengekspresikan iman dalam kasih yang konkret. Jadi akan menjadi suatu kekuatan dan juga sumber keselamatan di dalam kehidupan kita. Maka bila kita bersyukur bahwa hati Kristus Yesus dengan sakramen-sakramennya ingin selalu memperbarui hati kita, dan kerjasama kita di dalam Tuhan itu akan mendatangkan rahmat yang sungguh luar biasa, dan kita akan mampu menghadirkan kasih itu di dalam kehidupan yang konkret. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita